Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ia berbahagia di dunia ini. Ia berbahagia di dunia setelah kehidupan ini. Pembuat kebajikan akan mencapai kebahagiaan di kedua dunia. Saudara-saudara, para umat Buddha yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama kita telah membacakan parita dalam rangka 40 hari peringatan wafatnya almarhum Bapak Subang. Saudara-saudara, kepergian almarhum Pak Manap memang yang pertama cukup mengejutkan untuk kita semua. Karena pada tanggal 1 November kita masih sama-sama kumpul di tempat ini. Tidak disangka pada tanggal 3 November beliau meninggalkan kita semua. Sehingga pada waktu saya tiba di Makassar dan saya mendapat berita yang cukup mengagetkan ini, saya merasakan sangat kehilangan. Karena Pak Manap semasa hidupnya sangat besar jasanya untuk agama Buddha di Blitar dan sekitarnya. Tetapi karena memang waktu itu saya tidak bisa meninggalkan tempat, maka akhirnya saya hanya bisa mendoakan dari jauh dengan harapan semoga Pak Manap memperoleh kebaikan, kebahagiaan di kelahiran yang sekarang sesuai dengan kondisi karma beliau. Saudara-saudara, mengamati ataupun merenungkan tentang peristiwa kematian kadang-kadang membuat kita sendiri sering bertanya-tanya, kalau si A sudah menyelesaikan kehidupan dan kemudian berangkat meninggalkan kita semua, si B menyelesaikan kehidupan berangkat meninggalkan kita, si C juga begitu, si D begitu, semua pergi meninggalkan kita. Dan kalau kita renungkan, untuk ketika kita akan berpikir bahwa kita pun pasti akan tiba giliran kita. Sehingga kadang orang mengatakan bahwa kalau kita merenungkan ini tentang kematian, maka sebetulnya kita harus menyadari bahwa kita adalah calon jenazah.
Kalau kita sudah merenung sampai di sini, bahwa kita ini adalah calon jenazah, maka pikiran kita kemudian semakin jauh. Lalu apa? Apa yang saya bisa lakukan dalam hidup ini? Apa yang bisa saya manfaatkan dalam hidup ini? Apa yang saya bisa kerjakan di dalam hidup ini? Semasa saya masih sebagai calon jenazah, belum sebagai jenazah yang sesungguhnya. Tentu kita kepingin hidup ini bahagia. Kita juga kepingin hidup nanti setelah mati juga bahagia. Karena memang itu adalah tujuan kita semua. Kita tidak ingin hidup di sini bahagia, mati menderita. Kita tidak ingin seperti itu. Karena kalau nanti hidupnya di sini senang, happy, semuanya memperoleh apa yang kita inginkan, tapi meninggal kita lahir di neraka, bukan merupakan hal yang menyenangkan. Atau sebaliknya, ada orang hidupnya susah, lalu dia terpikir, ya sudahlah nanti kalau mati masuk surga. Orang kan kalau hidupnya sudah susah terus masuk mati ya susah lagi. Kalau hidupnya sudah susah ya mati masuk surga. Ya, kalau kita hanya merasakan susahnya dan kita hanya menikmati susahnya, tidak melakukan sesuatu, maka mati pun belum tentu masuk surga. Dengan konsep seperti ini kadang-kadang di zaman Sang Buddha dulu ada orang yang menyiksa diri. Dia menyiksa diri, kakinya diangkat, bukan hanya 1-2 hari tapi sampai belasan tahun. Berdiri dengan satu kaki belasan tahun, sehingga akhirnya kaki yang satu ini menjadi kecil, tidak bisa dipakai. Atau tangan diangkat belasan tahun. Atau pokoknya mengambil posisi yang sulit-sulit sampai bertahun-tahun dengan harapan semoga karma baik saya habis, nah nanti saya ringan, mati masuk surga. Tapi ketika Sang Buddha menjumpai orang-orang yang semacam ini, Sang Buddha katakan, loh, kamu nyiksa diri begini ini, apa kamu tahu jumlah karma burukmu itu seberapa? Kalau kamu nggak ngerti jumlah karma burukmu, kamu melakukan sesuatu yang menyiksa diri untuk menghabiskan karma burukmu, nanti kadang-kadang karma buruk yang kamu matangkan itu mungkin lebih banyak daripada jumlah karma buruk yang kamu miliki. Ibaratnya begini, kita nyiksa diri ini seperti bayar utang. Tapi kita nggak ngerti utangnya itu berapa banyak. Nah kalau Anda hanya nyicil, pokoknya punya 1.000 kasih 1.000, punya 5.000 kasih 5.000. Nyicil terus sampai 12 tahun, 15 tahun. Utang Anda itu berapa? Kalau Anda cuma utangnya 10.000, apa enggak terlalu banyak yang untuk nyicil ini? Utang cuma 10.000 kok nyicil tiap hari 1.000, 5.000, 10.000 sampai belasan tahun. Kan tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu Sang Buddha justru mengajarkan, selama hidup kamu itu harus melakukan satu perbuatan yang positif, sehingga tidak usah ngabisin karma buruk dengan nyiksa diri. Justru kita gunakan kehidupan ini untuk melakukan kebajikan, sehingga akhirnya di dunia ini bisa bahagia, mati pun juga happy. Nah, saudara-saudara, tentunya sekarang kita juga akan merenungkan hal ini. Karena mengingat Bapaknya tanggal 1 kita semua bisa ketemu. Tapi begitu tanggal 3, kita sekarang melihat bahwa beliau sudah meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kita ini cepat sekali. Proses waktunya sangat cepat. Di dalam Dhamma pernah dikatakan, kalau kita ketemu malam hari seperti ini, besok pagi
Belum tentu kita masih komplit seperti ini. Mungkin salah satu di antara kita sudah berangkat, sudah jalan, sudah tidak lagi bersama dengan kita. Sedangkan yang besok pagi kita temui, malamnya belum tentu kita bisa temui dengan selamat, dengan sehat. Karena mungkin dia sudah berangkat. Nah, jadi waktu sangat pendek sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara, di dalam Anggutara Nikaya disebutkan, ada beberapa hal yang perlu kita miliki supaya hidup kita di dunia ini bisa bahagia, mati pun masuk surga. Yang pertama, kita perlu punya keyakinan. Di dalam Dhamma disebut sada sampada. Punya keyakinan. Dalam bahasa yang sederhana, punya agama. Kenapa kita perlu punya agama? Karena ini adalah pegangan hidup. Apalagi kita mengenal Dharma sebagai agama kita. Dharma ini bukan hanya mengajarkan sembahyang. Bukan hanya mengajarkan ya pokoknya percaya dengan Sang Buddha nanti semua ada yang bereskan. Tetapi Dharma ini mengajarkan kita harus melakukan sesuatu. Menanam kebajikan, tumbuh kebahagiaan. Menanam kejahatan, tumbuh penderitaan. Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan, ayo banyak tanam kebajikan. Ini yang hendaknya menjadi keyakinan kita. Keyakinan kepada Sang Buddha. Keyakinan kepada Dharma. Keyakinan pada hukum karma. Keyakinan pada buah perbuatan yang kita lakukan. Keyakinan bahwa apa yang kita terima ini adalah juga buah dari karma yang kita pernah lakukan. Dengan Anda memiliki keyakinan ini, Anda akan memperoleh ketenangan. Saya teringat sekali ketika Bu Panget berjumpa dengan saya di rumah Ibu Budiman. Beliau mengatakan bahwa saya bisa menerima ini karena ini buah karma saya sendiri. Ini adalah modal keyakinan. Kalau orang nggak yakin, kalau orang tidak punya sada sampada, mungkin akan ngomel. Mungkin malah kita bisa berpikir, loh, orang sudah berbuat baik, orang dasarnya besar kepada agama Buddha, kok malah meninggal? Kita lupa bahwa karma itu jalannya bukan dengan, oh ini kalau baik, kamu saya kasih umur panjang. Itu dikiranya karma itu seperti bapak kita mungkin. Kalau bapak kita diewangi, dibantu, oh kamu nanti tak kasih duit. Kalau nanti nakal, kalau nanti ngeyel, tak pecuti. Itu bapak kita. Tapi karma bukan begitu. Kalaupun Anda sudah berbuat baik, kalau karma buruknya sudah nyampe atau umur kita sudah habis, maka kita akan meninggalkan dunia ini juga. Tetapi nanti lahir di mana? Lah ini dia. Modal karma baik yang kita miliki itu akan membawa kita lahir di alam bahagia. Sedangkan mungkin Anda juga bisa protes. Itu orang jahat itu kenapa kok nggak meninggal? Karena karma bukan bapak kita. Yang kalau sudah jahat dipecuti, dicekik, diindring sekalian. Tidak begitu. Karma akan berbuah sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Jadi tidak lalu, oh itu orang api, kok meninggal, orang jelek, kok tidak mati. Tidak bisa begitu. Karena itu begitu Bu Panas mengatakan bahwa saya bisa terima karena ini buah karma saya sendiri. Saya menyadari inilah buah keyakinan. Itu minimal akan membuat tenang. Apakah itu menyelesaikan masalah? Mungkin belum.
mungkin masih sedih, mungkin masih susah. Tetapi minimal membuat kita tenang. Sehingga kita bisa menerima ini sebagai bagian dari kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Nah, kalau di dunia saja bisa sudah happy demikian, bagaimana orang yang setelah meninggal punya sadar tanpa punya keyakinan? Karena dia selalu hidupnya ini penuh dengan kebajikan. Dia tahu hukum tanam padi tumbuh padi, tanam kebajikan tumbuh kebahagiaan. Maka dia akan selalu menanam kebaikan. Dan buah kebaikan. Setelah di dunia ini, seseorang akan terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu kita bisa melihat kehidupan papangan semacam masih di dunia ini. Banyak sekali kebaikan yang dilakukan atas nama agama Buddha. Kebaikan yang bukan atas nama agama Buddha juga banyak, tetapi yang atas nama agama Buddha banyak. Memimpin Buddha pasti ini juga bagian dari satu kebajikan. Karena ini adalah keyakinan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita yang ada di sini, kalau kita sudah beragama Buddha, sudahkah kita yakin dengan agama Buddha? Apakah tandanya seseorang yakin dengan Dharma? Adalah menyadari bahwa semua kesulitan, semua kebahagiaan adalah buah perbuatannya sendiri. Selama Anda masih protes, selama Anda masih ngomel, aku sudah baik, aku sudah banyak sembahyang, kok hidupku susah terus, Anda belum yakin pada hukum karma. Berarti Anda hanya umat Buddha, tetapi Anda belum punya sadar pada keyakinan kepada Dharma. Kalau kita tidak punya sadar pada, maka kita bisa meningkat yang kedua. Sila sampada. Mempunyai keinginan untuk mengendalikan diri paling tidak 5 hal. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mampu-mampuan. Apalagi kita mempunyai sila yang lebih banyak. Punya 8 sila. Mungkin mau jadi samanera sehingga 10 sila. Mungkin jadi biku 227 sila. Ini akan lebih baik. Tapi bagi Anda sebagai seorang umat Buddha, 5 sila cukup tiap hari. 8 sila. Selama hari-hari tertentu. Misalnya hari Uposatha, tanggal 1, 8, 15, 23, Anda boleh kerjakan. Atau mungkin hari lahir Anda, istilah di sini adalah weton. Weton nih, ngelakoni 8 sila. Karena ini akan membuat kita mengendalikan diri. Saudara-saudara, saya teringat sebuah cerita. Cerita di situ mengatakan begini, ada sekelompok anak-anak kecil. Anak kecil tertawa, cekikian, lari sana, lari sini. Sehingga orang ini melihat dan mendekati mereka. Apa sih yang membuat anak ini happy, ceria, berseri-seri? Lalu dilihat, loh, mereka mainan. Mainan apa? Mainan capung. Capung ini bahasa sini injenir. Kembangnya macam-macam urusan itu. Ngomong jeneng capung aja. Injenir. Kembangnya lah. Injen itu yang kecil itu kan. TPI. Oh iya. Podo ero itu.
ada hitamnya tuh. Kalau yang merah oranye tuh sama-sama. Oh, yang banyak di Balerus itu apa? Ya, pokoknya kinjeng. Bahasa Indonesia apa? Campur. Ya. Jadi, ternyata anak kecil ini tertawa ngakak-ngakak, cekikikan, muka berseri-seri. Itu mainan capung. Ditaleni buntutnya dengan benang. Hibur, duluri, tarik. Anda pernah ngelakoni? Hah? Pernah kok? Dulu, waktu kecil. Nah, saudara-saudara, orang ini lalu melihat, duh, campung kok untuk mainan. Terbang, tarik lagi, sampai lama-lama kan membentuk. Lama-lama jatuh, lepok-lepok ya di tanah diseret sama anak-anak. Itu mungkin Anda juga ngelakoni dulu. Mungkin anak-anak Anda juga jalani sekarang. Saudara-saudara, orang ini lalu merenung. Kalau anak dari kecil sudah dididik seperti ini, apa jadinya besarnya nanti? Masalahnya bukan capung yang jadi problem. Mainan capung itu hanya kecil. Tetapi kegelapan, ketidakmauan melihat penderitaan makhluk lain itu loh yang jadi masalah. Nah, orang duwe mesakne, mentolo, mentalan ini pak mencolot. Jadi watak mentolo ini loh yang terdidik. Jadi masalahnya bukan mainan capung, tapi mentolo. Kok mentolo loh dolanan capung? Kok tega-teganya melakukan permainan pada makhluk lain dan tertawa atas penderitaan makhluk lain? Nah, saudara-saudara, bagaimana kan kalau kita melihat pelaksanaan sila? Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Banyak orang mengatakan, tidak usah jadi mabuda, mata ini coro aja nggak boleh. Mata ini semut aja nggak boleh. Susah jadi mabuda, mata ini nyamuk nggak boleh. Sebetulnya problemnya bukan membunuh nyamuk, membunuh semut, membunuh kecoak, bukan itu. Tapi mendidik orang supaya jangan mentalan, jangan punya rasa tega terhadap penderitaan makhluk lain. Walaupun itu kecil. Kalau sekarang makhluk lain yang walaupun kecil itu kita bisa hargai kehidupannya, kita bisa tidak tega menghadapi makhluk yang kecil itu, maka menghadapi makhluk yang besar, kita akan mampu menjaga supaya tidak menyakiti makhluk lain. Inilah manfaatnya punya sila sampada. Sehingga akhirnya kita nggak tega untuk melakukan ini, nggak tega untuk melakukan itu. Hidup kita bahagia karena bebas dari kesalahan. Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan penganiayaan. Dan setelah meninggal pun, kita akan terlahir di surga. Sudah punya sada sampada, sila sampada. Maka yang ketiga, apabila kita menjalankan dharma, hendaknya kita punya caga sampada, yaitu rasa ingin berbuat baik kepada makhluk lain. Kalau tadi sila sampada kan hal yang harus dijaga. Jangan mainan kinjeng, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melanggar kesusilaan, jangan bohong, jangan mabuk-mabukan. Tetapi kalau caga sampada, ini yang harus kita kerjakan. Kalau tidak melakukan pembunuhan, apa yang harus kita kerjakan?
kita melepaskan makhluk itu. Kalau saya tidak mencuri, apa yang saya kerjakan? Saya melakukan dana. Kalau saya tidak melanggar kesusilaan, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa bahagia dengan pasangan hidup saya. Kalau saya tidak berbohong, apa yang harus saya lakukan? Mengembangkan kejujuran. Kalau saya tidak mabuk-mabukan, apa yang harus saya kerjakan? Mengembangkan meditasi. Nah, jadi tidak hanya menjalankan 5 peraturan yang tidak kita lakukan, tapi kita berusaha melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik untuk makhluk lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah punya keyakinan, kalau kita sudah punya sila, lalu kita punya keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat baik ini pun akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena lingkungan kita akan senang dengan kita. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Dan mati pun kita bisa lahir di surga. Dan yang keempat, saudara, punya pada, sampada, sila sampada, caga sampada, dan yang keempat adalah panya sampada. Panya sampada berarti kita punya kebijaksanaan. Tahu mana yang penting harus dikerjakan, dan tahu mana yang harus tidak kita kerjakan. Kadang-kadang orang sulit untuk bisa menentukan mana yang harus saya kerjakan dan mana yang tidak boleh saya kerjakan. Kadang-kadang kita sebagai seorang, misalnya saja seorang yang pelajar, kadang kita masa ujian pengennya ya pokoknya ini ujian saya nonton sinetron dulu, nanti urusan ujian belakangan. Ini berarti kita tidak punya panya sampada, tidak tahu apa yang penting harus dikerjakan dan apa yang tidak penting yang harus ditinggalkan. Anda sebagai guru rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang bisa berpikir, nonton sinetron lebih penting daripada ngurusi anak, masaknya anak. Nonton dulu. Masaknya anak kan tiap hari bisa. Nonton sinetron kan seminggu cuma sekali. Kita bisa berpikir ke sana. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita belum punya kebijaksanaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, salah satu ciri khas seorang umat Buddha adalah punya kebijaksanaan. Tahulah mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, kita akan bisa tahu, ini perbuatan baik yang harus saya kembangkan, dan itu perbuatan jahat yang harus kita tinggalkan. Dengan pola pikir ini, di dunia pun kita bahagia, mati pun kita masuk surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, 4 hal inilah yang hendaknya kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Punya keyakinan, punya sila, punya keinginan berbuat baik, dan punya kebijaksanaan. Dengan melakukan 4 ini, kebahagiaan ada di dalam dunia ini. Meninggal pun tercapai alam bahagia. Dan itulah yang menjadi tugas kita sebagai seorang umat Buddha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai calon jenazah. Sehingga pada saat nanti menjadi jenazah yang sesungguhnya, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Semoga dengan kekuatan kebaikan yang kita lakukan ini, bisalah kita semua memperoleh kekuatan dan kebaikan. Semoga dengan upacara yang kita lakukan malam hari ini, almarhum Bapak Supangan akan memperoleh kebahagiaan di kelahiran yang sekarang. Demikian pula keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh kekuatan, kebaikan, dan semoga kita semua yang hadir di sini akan memperoleh kebahagiaan pula. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing,
Sabbe Sata Bawatu Sukitata. Aduh.